ukuran integritas ini seperti apa? Berarti pemerintah masih sanggup atau tidak, walaupun faktanya masih ada kan akan muncul kontroversi berkepanjangan. Tapi tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon wakil presiden. Saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Denny Indrayana berulang-ulang kali membuat suatu challenge ya, yang kalau kita lihat ini adalah pansos semata, karena Denny Indrayana sudah lebih dari 11 tahun itu keluar dari pusaran publik ya. Dia melakukan manuver-manuver untuk apa? Untuk bisa bagaimana memakzulkan Mas Gibran. Tapi kalau dikatakan apakah dia lulus, dan itu sudah dibuktikan dengan surat penyetanaan yang diterbitkan oleh Divdasmen. Apalagi yang mau dicari oleh mereka. Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini, sumber informasi. Saya Tifal Solesa. Guru Besar Hukum Tata Negara UGM 2010 hingga 2018 Profesor Denny Indrayana menggelar sayembara berhadiah 100 juta rupiah. Bahkan kabarnya sudah bertambah saat ini bagi siapa saja yang dapat menunjukkan ijazah asli tingkat SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mengapa ijazah SMA Gibran dipersoalkan dan apa targetnya? Malam ini saya mengundang seseorang yang membuat sayembara 100 juta rupiah untuk ijazah SMA Gibran. Ia adalah Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada 2010 hingga 2018 yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham periode 2011 sampai 2014. Denny Indrayana. Lawan bicaranya Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam Tifal. Salaman dulu kita. Boleh, silahkan. Saya persilakan nih. Terima kasih. Kita memulai dengan yang baik-baik. Semoga kita dapatkan informasi yang lebih di sini untuk clearkan semua di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Anda berdua. Sampai Anda mengeluarkan sayembara, Prof. Denny, 100 juta bagi siapapun yang bisa menunjukkan asli tidaknya ijazah SMA Gibran. Sementara di saat yang sama kita juga publik dihadapkan masalah ijazah Pak Jokowi yang polemik hukumnya masih terus berputar-putar sampai sekarang ini. Niat Anda buat apa sih bikin sayembara itu? Pertama, yang lebih substantif sebenarnya memang saya melihat ijazah SMA atau sederajat Mas Gibran ini misterius. Di bagian mana? Kita belum pernah melihat bentuk fisiknya sampai sekarang. Ijazah SMA atau sederajat. Anda pernah lihat? Nah, Mas Andi pernah lihat? Lanjut aja. Oke. Tidak pernah kita lihat. Padahal itu adalah salah satu syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Sepenting itu. Sehingga saya merasa ini hal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kedua, kenapa sayembara? Karena saya ingin ini menjadi diskursus publik yang makin luas. Diseminasinya makin menyadarkan banyak pihak, banyak kalangan bahwa ada sesuatu yang harus kita selesaikan serius. Bukan Mas Gibrannya, tetapi bagaimana kita menghormati aturan main. Apalagi terkait dengan pemilihan presiden. Karena itu jabatan nomor 2 wakil presiden itu. Kita sudah dibuat malu dan terperanjat, skandal terbesar dalam sejarah konstitusi Republik ketika ada putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Putusan MK nomor 90
yang secara resmi dinyatakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai pelanggaran etika berat. Itu terkait dengan syarat umur. Kalau sekarang syarat pendidikan pun sebenarnya problematik, kan ini serius sekali. Karena itu berarti pelanggaran etika terkait syarat umur dan pelanggaran etika terkait syarat pendidikan. Maka kalau tidak ada barang ini, ijazah SMA atau sederajat, maka dia sebaiknya mundur karena tidak memenuhi syarat. Nah, sayembara adalah upaya metode untuk lebih menyebabkan gerakan ini lebih populer. Ilmiah akan saya sampaikan dasar-dasar pikir, argumen hukum tata negaranya akan saya jelaskan. Sudah saya jelaskan. Dan akan terus saya jelaskan. Tetapi terkait dengan supaya masyarakat lebih mudah menangkap pesan ini dan agar ini dirasa penting, maka model sayembara itu yang saya duga, saya rasa bisa mengantarkan ini lebih ke banyak khalayak. Ada keterlibatan publik yang mau coba dibawa di sini. Menurut Anda itu masuk akal? Ya, kalau kita melihat apa sih motivasi dari seorang Profesor Denny Indrayana untuk mengulik-ulik hal ini. Karena dari diksinya aja SMP dan sederajat. SMA. SMA dan sederajat. Kalau kita bicara SMA dan sederajat, iya, Mas Gibran tidak punya untuk bicara SMA karena beliau tidak lulus atau masuk ke SMA di dalam negeri. Ya, dia itu adalah di Orchid Park Secondary School di Singapura. Dia melanjutkan setelah tamat tamat SMP 1 di Surakarta. Di SMP. Kalau kita lihat, di Orchid berapa tahun, Mas? Orchid itu kan 2 tahun. Jadi hitungannya kalau dari kurikulum Singapura itu berdasarkan umur. Primary school itu kan 6 tahun. Ya. Setelah kita melakukan katakanlah SMP itu dihitung jadi 3 tahun, jadi 9 tahun. SMA itu di Orchard Road 2 tahun. Orchard Park Road itu, di Orchard Park itu. Di Orchard ya. Itu 2 tahun. Kemudian itu kalau nggak salah 2002, 2004. Terus di kemudian UTS. melanjutkan ke UTS Inserts ya 2004 2007 foundation di sana. 2004 berapa tahun tuh? 3 tahun. 3 tahun. Jadi SMA-nya berapa tahun? Kenapa? Kita nggak bicara SMA di sini. Kalau bandingkan SMA itu pasti bandingkan adalah di Indonesia. Kita bicara nih adalah bicara konsep ya dari kurikulum Singapura. Ya, Bang Denny kan juga di Australia kan tahu bagaimana ya. Kalau kita bicara tentang kurikulum itu pun juga enggak. Beda gitu loh ya. Enggak. Jadi foundation itu dilakukan sana ya. Kemudian Sebentar. Supaya jelas nih. SMA-nya di Singapura 2002-2004 2 tahun. Terus dilanjutkan UTS Insert 2004 2000 berapa? 2004 2007. 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau gitu SMA-nya 5 tahun. Kenapa? SMA-nya 5 tahun. Ini foundation ya. Iya. Ya bukan kita bicaranya SMA gitu loh. Kalau SMA ya nanti yang di secondary itu. Kalau dikorelasikan SMA di Indonesia. Lanjut. Ya kan? Ini foundation di sana, ya kan? Ya tahu lah kalau kita mau masuk ke universitas di luar negeri pun juga harus ada jenjang yang foundation untuk masuk menentukan di mana jurusan-jurusan yang diinginkan. Oke, Anda menekankan bahwa ini beda dengan persepsi. Ya beda dengan persepsi yang dilakukan, apa yang disayembarakan ini. Tunjukkan SMA. Berarti tidak punya SMA untuk dikatakan kalau lulusan dari dalam negeri. Ya, kalau kita bicara untuk kurikulum Singapura itu yang dihitung, ya itu bukan bicara kamu harus SD, SMP, terus SMA. Enggak. Itu primary schoolnya 6 tahun, kita tamat 6 tahun di sini. Oke. Terus SMP. Bisa lanjut SMP ke sana bisa, ya kan? Programnya jadi program 5 tahun, ya kan? Kalau SMP kita lulus di sini, itu dihitung 6 plus 3, 9 tahun. Tinggal lagi kalau masuk ke secondary itu tinggal yang 2 tahun. Gitu. Jadi kalau kita bertanya, apa yang menjadi ijazah setara SMA atau sederajat Mas Gibran itu apa? Kenapa? Bentuk apa yang bisa menjadi? Saya kan tanyakan begini, Anda kan menanyakan ya Mas bahwasanya bisa nggak sayembara SMP. Bentar. Ya enggak, SMA. Karena begini kan kita alur dari sini untuk Bung Denny bertanya dulu ya. dari sini. Saya dulu boleh nggak? Saya boleh nggak? Ah. Kalau saya bertanya,
undang-undang kan mengatakan syarat cawapres itu adalah berijazah SMA atau sederajat, ya kan? Pertanyaannya sederhana. Apa bukti dokumen yang bisa ditunjukkan Mas Gibran untuk membuktikan bahwa dia telah selesai SMA atau sederajat? Apa dokumennya? Ya, kalau kita bicara dokumen, ya Apa dokumennya? itu kan sudah ada surat penyetaraan itu. Oke. Ya, itu kan jelas. Surat Ya. penyetaraan itu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 mengenai penyetaraan itu. Ini berbeda dengan yang kuliah ya. Ini setaranya ini Keliru, ya, Mas. di bawah SMA. Bukan Tunggu dulu, surat saya mesti penyetaraan. menjelaskan juga karena ini Bukan surat penyetaraan. Surat keterangan penyetaraan ya udah ada itu setara. Jelas itu dia jelaskan kok. Itu kan Oke. undang-undang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 itu, ya. Jadi kalau bicara yang dikatakan mana Ada ini nggak? sudah ada. Sudah Anda tinggal cek aja, Oke. ya, cek di mana? Ya, di kementerian. Ya, untuk bicara saya itu. bisa jelaskan lagi. Karena aturan, karena dianggap sudah sesuai dengan prosedur Sudah yang sesuai ada. dengan prosedur dan Bung Andi, aturan dari sebentar. kementerian. Mas Andi, saya dengan segala hormat punya surat keputusan penyetaraan. S2 saya di Amerika dan S3 saya di Australia. Itu untuk disetarakan apa yang paling penting ditunjukkan. Ijazah S2 dari University of Minnesota dan ijazah S3 dari University of Melbourne. Itu juga berlaku untuk SMA, harusnya ada syarat itu. Iya makanya. Jadi gini, pertanyaan- Festival, ya. Belum selesai. Saya mesti menjelaskan karena bukan apple to Lanjut dulu, apple. lanjut dulu. Sebentar. Bukan apple to apple, S2, S3. Boleh saya jelaskan? Boleh, silakan, Boleh, lanjut. tapi Tunggu juga dulu. tunggu dulu. Saya nggak mau begini, ya. Kita bicara yang ditanyakan adalah SMA. Saya jelaskan dulu nih, Yang Kak. menurut Boleh dia dong kan? nih. Lanjut, Bung Dens. Sebentar. Saya Mas. mesti jelaskan juga. Sebentar. Ah. Ketika disetarakan, logika sederhananya ada barang yang disetarakan kan? Anda untuk menyetarakan S2 luar negeri, ini ijazah universitinya nih. Tadi pagi saya tunjukkan dengan segala hormat. Untuk menyetarakan ijazah S3, ini ijazah S3-nya nih. Sekarang untuk menyetarakan ijazah SMA di luar negeri, mana ijazah yang untuk disetarakan dokumen itu mana? Bukti ijazah sekarang Bukti. yang menjadi Nah, dasar. tidak untuk cukup penyetaraan. hanya surat Kita gampang keterangan. aja. Yang dia kan gambarkan adalah universitas. Ya. Kalau kita bicara dulu, kita gambarkan juga universitas yang di Ada Bradford. tidak Itu dokumen ada sudah. yang bisa Saya mau tanya menunjukkan begini dulu. surat keterangan Tunggu dulu. ijazah Tunggu dulu. Tunggu dulu, saya SMA-nya? jawab dulu. Ada nggak ijazahnya? Tahan dulu, Mas. Tunggu dulu. Kalau Enggak, kita bicara pertanyaannya itu, simpel. Ada Anda cek aja. Anda cek, jangan bertanya kepada saya. Anda cek itu di Ada atau kementerian. tidak, Mas? Enggak, Anda jangan pernah lihat tanya ke nggak? saya. Saya Anda nggak pernah mau. lihat Saya tidak? akan tidak menjawab itu. Yang bisa menjawab itu adalah yang Nggak berkepentingan. lihat, nggak adalah Mas ada. Gibran. Anda mengatakan tidak ada karena Anda tidak mengecek langsung. Anda mengecek Sudah, langsung dari teman-teman kementerian. sudah ngecek, tidak ketemu. Teman-teman bilang, Anda saya tanya kepada Anda mengecek langsung atau tidak? Lah, makanya saya bikin Nah. sayembara pada saat logika Nah, ini sederhana. istilahnya yang dilakukan ini ya memang berdasarkannya, Tival ya. Ini sudah selesai ya 2000 berapa ketika beliau adalah sebagai wali kota. Itu kan dicek semua berdasarkan dari undang-undang yang berlaku termasuk KPU juga. Ya. Ya. Jelas untuk itu. Tapi yang ini dilakukan, yang melakukan sayembara itu, ya ini ada unsur-unsur politik yang dilakukan ini. Karena kan kita membahasnya ini, ya dari ijazah Pak Jokowi dan Gibran. Kan kita lihat, dulu juga Subhan Palal mengatakan itu, ya melakukan hal-hal yang sama seperti ini. Sudah dijelaskan, ya sekarang ganti peran yang dilakukan. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita katakan, apabila melakukan Denny Indrayana ini, mohon maaf ya, dulu waktu dengan kasus Pak Jokowi mendampingi dengan Mas Roy Suryo, tiba-tiba menghilang. Nah, sekarang datang dengan porsi yang berbeda. Sebagai apa? Meneliti ijazah Mas Gibran. Oke, benarkah kemudian dituding, kalau dituding ada unsur politis, Anda Jelas. mau menguntungkan pihak siapa? Sayembara 100 juta rupiah ini tidak berhenti pada persoalan ijazah, tapi juga disertai dengan desakan agar Gibran mundur dari posisi sebagai wakil presiden jika tidak bisa membuktikan. Saya masih bersama advokat Indonesia Australia yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011-2014, Denny Indrayana, serta Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Saya sempat bilang di awal 100 juta, bahkan lebih sudah naik, berapa kabarnya naik lagi lebih dari 100 juta. Sebenarnya ada teman yang siap 1 miliar.
Tapi saya pikir jangan dulu lah. Sekarang posisinya 250 juta. Tadi Oke. saya baru dari satu tempat, totalnya sekarang 250 juta lah. Ah, Saya sedang harus hati-hati karena ini yang mau nyumbang banyak, tapi kan saya nanti malah disalahpahami menjadi terima sumbangan. Saya bilang nggak usah di-transfer, nggak usah dihitung saja. Karena itu adalah yang ingin saya tuju sebenarnya adalah partisipasinya. Bukan nilainya. tapi kemudian dituding ada maksud politik di balik ini semua. Orang menganggap ini politik, pansos, itu bebas lah. Sebagaimana saya juga punya hak untuk menyampaikan concern ini. Jadi kalau terkait dengan sayembara yang sekarang 250 juta untuk menunjukkan ijazah SMA atau sederajat, dokumen apa yang dimiliki oleh Mas Gibran, Mas Andi bisa jadi pemenang nih. Gampang. Mas Gibran, mana bentuk ijazah SMA-nya? Saya dapat 250 juta nih kalau sekarang diserahkan. Jadi tinggal diminta aja tuh sama Mas Wapres. Pasti beliau punya kan? Harusnya beliau punya. Kalau terkait dengan isu-isu politik dan lain-lain, silakan dinilai. Ini Tapi buku berdasar nggak kira-kira dibilang ini maksudnya politis, dibilang Anda pengen pansos, Berdasar. panjat sosial? Saya beri waktu ya. Ah, Saya tarik ke 2023 saja lah, supaya nggak terlalu lama. Sebelum putusan MK 90, saya sudah punya concern soal ini. Saya sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi untuk Anwar Usman tidak ikut memeriksa dan menyidang perkara 90. Karena ada Bangalore Principles di mana hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan keluarga dan kerabatnya. Sudah bersurat 2-3 bulan sebelum putusan MK. Sehingga pada saat putusan keluar, Pak Jimli mengatakan ada surat dari Profesor Denny soal ini, kenapa tidak diproses? Dan saya bilang sama Prof Jimli, kalau yang lain dianggap tidak bisa lagi mengubah putusan MK 90 final and binding, saya tidak bisa. Karena saya sudah menolak atau mengingatkan putusan itu sejak belum dibacakan putusan. Pertama. Kedua, setelah putusan MK, saya dengan Profesor Jainal Arifin Mohtar menggugat putusan 90 secara formil. Poin saya apa? Poin saya ini sudah saya lakukan sejak lama, bukan baru-baru ini. Untuk menegakkan etika konstitusional, moral konstitusional kita pada saat kita berkontestasi. Bagaimana kita bisa menjaga marwah lembaga kepresidenan ketika kita naik atau berkontestasi dengan cara-cara mengubah aturan. Tidak hanya syarat umur nih. Seminggu yang lalu baru saya diinformasikan dan baru saya tahu ternyata syarat pendidikan ini pun sudah diotak-atik. Di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, peraturan yang diterbitkan seminggu sebelum putusan MK 90, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, baik. tanggal 9 Oktober 2023, seminggu sebelumnya, itu peraturan itu sudah memberi ruang agar tidak perlu Mas Gibran menunjukkan ijazah SMA-nya. Di tanggal 13 diundangkan, bunyi pasal 18 ayat 3-nya, itu berbunyi begini, kira-kira. Jika pasangan calon, wapres, tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang di luar negeri, maka dikecualikan. Cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ada dasarnya. Ini kan Mas Wapres Gibran banget ini. Ada dasarnya Bung Andi. Jadi tidak hanya putusan 90 syarat umurnya diubah untuk Gibran Raka Buming Raka, tidak harus 40 sedang wali kota boleh. Syarat pendidikan pun tidak perlu ada ijazah SMA, cukup menunjukkan ijazah pendidikan tinggi. Ada dasarnya di situ sejak sebelum Pilpres itu lagi diungkit. Saya malah melihatnya apa sih dasarnya dari seorang Denny Indrayana ini gitu ya. Kita harus juga melihat background dia sebelumnya. Ya, Denny Indrayana ini kan pernah, ya saya tidak mau masuk ke arah yang dikatakan ada ya status tersangka dia di Barreskrim. Saya tidak masuk sana. Tapi saya juga nggak apa-apa, Mas. Masuk saya, yang saya masukkan adalah bagaimana pada tahun 2020 masuk dalam pilkada dia kalah, ya. Kemudian maju ke MK. Pada saat itu ketua MK itu adalah Pak Anwar Usman, ya kan. Ini ada sesuatu benih-benih juga kebencian lah. Dari dulu terkenal juga benci sama Pak Jokowi dan keluarga. Itu jelas untuk itu. Kemudian mengikuti pileg. Pileg pun juga kalah gitu.
ya tiba-tiba menghilang nih. Ya seperti jelangkung dah, menghilang. Ya, ke Australia. Oke. Ini mohon maaf Bang Denny ya, yang kasus yang itu yang Payment Gateway itu kan. Itu kan sekarang juga rame nih dibicarakan oleh publik tentang dengan Bung Denny ini. Karena status ini kan masih status tersangka dan belum ada keputusan SP3 dan sebagainya. Karena kita lihat belum ada seperti itu. Sangat hubungannya dengan kasus ijazah dan Anda bilang pansos itu. Saya masukkan ke situ. Ya kan? Artinya selama ini bukan suatu hal yang murni untuk mencari ini. Ada suatu hal dorongan secara, ya mohon maaf, ya kalau orang kalah itu, ya ada kebencian di dalamnya. Gue mau balas dendam. Satu itu ya. Terus yang kedua itu, kalau dikatakan itu sudah produk hukum. Ya, Undang-Undang Nomor 90 itu sudah produk hukum dan sudah dilaksanakan, sudah terjadi, sudah ada presiden dan wakil presiden. Ya, kalau misalnya ada MK itu sudah dilalui semua. Ya, apa yang dikenakan oleh Bapak Anwar Usman itu dia sudah jalani semua dan di challenge pula di pengadilan pengadilan PT UN. Ya, dikembalikan posisinya. Itu sudah dilaksanakan juga. Ya. Kemudian nggak dikembalikan posisinya. Loh, dikembalikan sebagai hakim. Oh, kan hakim MK. Kan tidak dipecat sebagai hakim, sebagai ketua MK dipecatnya. Dikembalikan kepada hakim sebagai ketua MK. Tidak ketua MK. Bukan ketua MK tapi hakim. Hakim MK tidak dicopot. Nah, tidak pernah dicopot sebagai hakim. Jadi arahnya ya kalau kita ngomongin soal ijazah jangan makanya kan saya mesti lihat dari background itu kan. Karena ada secara psikologisnya ini. Kenapa tiba-tiba datang ya mempersoalkan itu yang selama ini dia tuh tidak cawe-cawe untuk bicara itu. Fair nggak kalau dikaitkan ke arah sana menurut Anda, Mas? Ya, teman-teman ini biasanya kalau kita berargumentasi dia kill the singer. Songnya tidak kemudian dijawab. Jadi ya argumentum ad hominem. Tapi saya jawab sedikit karena ini kan menyangkut diri saya. Saya menjadi tersangka Payment Gateway 2015. Ketika kami mengadvokasi menolak calon Kapolri yang diusung oleh Jokowi saat itu, Pak Budi Gunawan, karena rekening gendut. Tersangkalah Abraham Samad, Ketua KPK, Mas Bambang Wijayanto, Novel Baswedan, saya. Ya begitulah risiko kita berhadapan dengan rejim itu 3. Dibeli, yang paling efektif nih, jadi buzzer, maka menyalaknya tergantung pesanan. Dikriminalisasi atau dihabisi. Kita masih, tadi pagi saya menggunakan siluet baju almarhum Munir. Karena kita masih berutang nyawa dengan almarhum. Kita masih berutang mata dengan Mas Novel Baswedan dan Andri Yunus. Buta mata mereka. Ini agak aneh nih. Maka ketika masalah Payment Gateway masuk ke situ. Ketika Payment Gateway ini diangkat, saya berterima kasih justru. Karena dengan itulah saya menjadi visiting professor di Melbourne University Law School. Karena itulah sekarang saya punya izin praktek di Australia sebagai advokat. Dan Australia itu sangat teliti dengan visa. Salah satu syaratnya adalah karakter assessment. Karakter assessmentnya terkait dengan masalah pidana. Saya dapat visa untuk visiting professor. Saya dapat visa untuk menjadi permanent resident. Sudah kami tangkap poinnya bahwa Anda membantah soal itu. Maka ketika terkait dengan ijazah, sebenarnya persoalannya kan sederhana. Tunjukkan saja mana barang yang disetarakan itu. Sampai ditantang juga bahwa Anda kan sebetulnya bisa juga. Iya, tinggal minta Pak Mas Gibran. Ya, ini mana buat dokumennya? kita ya, ini adalah ya mungkin kalau ada stand up comedy ya mungkin bisa juga stand up comedy politik kalau bicara ini. Buat apa dibicarakan masalah ini yang sudah selesai secara politik. Jawabannya adalah, Mas. Satu itu, tunggu dulu. Secara politik sudah selesai dan diakui oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, kalau mau bicara bahwa sudah ada yang namanya surat keterangan ya bahwa penyetarannya itu yang untuk SMA-nya itu yang dikatakan untuk SMA di Indonesia itu yang dia lakukan di secondary high school maupun di UTS Insert itu sudah clear semua. Itu sudah clear. Nah, sekarang Anda angkat lagi ya silakan. Yang bagus betul saya setuju kalau dilakukan di PT UN, bukan langsung ke Gibran. Langsung ke mana? Yang menerbitkan surat penyetaran itu misalnya kan. Itu lebih bagus dibandingkan ini
mengundang atensi publik, sedikit pansos, ya, untuk mengadakan sayembara ini. Ya, yang jelas dikatakan diksinya SMP dan sederajat. SMA dan sederajat. Boleh juga sih SMP Ya. kita lihat. SMA dan sederajat. Padahal itu sudah berulang kali ya dikatakan di publik ya bahwasanya ini tidak lulusnya di Indonesia, bukan melaksanakan atau mengikuti akademis SMA-nya di Indonesia. Nggak Itu lewat di luar. PTUN saja, lewat jalur hukum Nah, yang sudah jalur ada. hukum aja Bos sekalian. Kenapa Mas harus sasaran tembak yang dilakukan adalah Mas Gibran, Mas Gibran. Ini Mas Denny, pasti politik tahan di dulu. dalamnya. Ini Mas Andi Azwan ini semangat sekali nyalaknya. Begini, Mas Wapres itu pernah dengan sangat simpel menyelesaikan polemik ijazah S1-nya. Nggak pakai PTUN. Daripada debat, ini loh ijazah S1 saya. Ditunjukkan sama Mas Wapres. Waktu wali kota Solo. Iya kan? Iya. Dalam hal ini Pak Jokowi harus beri hormat tuh sama anaknya. Menunjukkan ijazah. Tanpa harus proses hukum yang berpanjang kali lebar. Ya kan? Kenapa dalam hal ijazah SMA jadi tidak dilakukan? Anda menaruh curiga apa? Bukan, kenapa jadi sulit sekali? Kalau dalam ijazah S1 itu dengan mudah ditunjukkan, kenapa dalam ijazah SMA ini tidak dilakukan? Anda punya dugaan dong kalau gitu? Ya, Ini pasti motif ijazah SMA dan sederajat. Bukan, saya katakan silahkan ditunjukkan ijazah apapun. Dari luar negeri silahkan, dari UTS Insert silahkan. Yang disetarakan ini apa nih? Ijazah kah? Surat keterangan lulus kah? Sertifikat kah? Kan jelas nih kalau sudah ditunjukkan. Maka ini yang kita lakukan, kita tanyakan, Mas Wapres, supaya nggak lama-lama, ini masalah simpel, masalah sederhana. Mana? Jadi ini lucu, Pak. dokumen? Kita jangan terpengaruh lah. Karena ada oleh gaya komparasinya Denny saat ini. ijazah S1 bisa Jadi ditunjukkan kita itu. lihat simpel, Mas Oval, ya. Ijazah Pak Jokowi, ya, kalau ditunjukkan saja, apa dikatakan Roy? Saya akan ambil, saya akan periksa, saya tidak percaya dan sebagainya. Enggak, saya kalau ditunjukkan. Institusinya aja sudah melakukan itu. Ini kan satu kolam semua ini. Kalau Denny ijazah Indrayana S1-nya bisa ditunjukkan, dengan Roy Suryo ijazah dengan yang SMA-nya lain itu kan mana? sudah melakukan yang namanya namanya katakan pembagian tugas ya mengenai masalah ijazah ini ya. Roy Suryo ya melakukan bagaimana ijazah Pak Jokowi untuk mendowngrade Pak Jokowi itu. Kan saya selalu mengatakan sasaran antara itu adalah Pak Jokowi. Utamanya itu adalah Mas Gibran ya. Kalau kita bertanya ijazah SMA-nya Mas Gibran, kenapa hanya ijazahnya Mas Gibran yang kuliah di luar negeri? Yang kuliah di luar negeri pun itu Pak Presiden juga kuliah di luar negeri. Boleh saya jawab? Kenapa mesti harusnya Mas Sedikit aja. Gibran sendiri? Yang saya kejar adalah surat keterangan yang menurut saya tidak dilengkapi data yang valid dan akurat. Tolong dibereskan sehingga image bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa mendapat quote unquote ya ijazah dibilang gitu ya dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang ya kita nggak tahu gimana caranya gitu ya, itu tidak terjadi lagi. Jadi saya berharap Mas Gibran bahkan kementerian yang terlibat dalam pembuatan surat ini benar-benar memanfaatkan momentum ini supaya membuktikan bahwa siapapun yang namanya ada di surat keterangan ini memang valid dan dia berhak mendapatkan surat keterangan penyetaraan ijazah. Gibran sebelumnya pernah menghadapi gugatan terkait persoalan ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi kandas pada akhir 2025. Kini gugatan terbaru dilayangkan ke PT UN dengan objek yang lebih spesifik, surat keterangan penyetaraan ijazah. Saya masih berdiskusi dengan advokat Indonesia Australia, Denny Indrayana, dan Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Melanjutkan diskusi di segmen sebelumnya, Anda dituding oleh Bung Andi Azwan berkongsi dengan Roy dan Tifa yang sedang berpolemik di lingkaran kasus ijazah Jokowi. Ya nggak apa-apa, saya dituding apa-apa no problem. Silahkan dicek saja, ini kan akan banyak rekam jejak kami, apa yang kami lakukan.
yang penting yang ingin digarisbawahi pada kesempatan ini Mas Andi, ini bukan soal Mas Gibran, ini bukan soal pribadi-pribadi. Bismillah, ini adalah soal menjaga kewarasan, menjaga etika moral konstitusi kita. Tidak boleh kita berkompetisi, ikut pemilu dengan cara-cara yang menekak-nekuk aturan. Di dalam putusan 90 tadi dikatakan itu kan sudah selesai. Itu satu sisi pandangan hukum. Mahasiswa hukum semester 1, Mas Andi, diberi buku pengantar ilmu hukum. Bahwa hukum itu tidak hanya masalah kepastian. Ada dua unsur lain, keadilan dan kemanfaatan. Dia harus proporsional. Jadi hanya berkata kepastian hukum saja sudah selesai, itu cenderung tidak adil. Karena itu yang kami lakukan ini adalah upaya untuk kita tidak memiliki new normal. Tidak apa-apalah merubah aturan, apakah itu lewat putusan MK, tidak apalah merubah peraturan KPU supaya tidak punya ijazah setara SMA pun yang menurut undang-undang adalah syarat menjadi wapres, dikecualikan untuk yang seperti Mas Gibran, peraturan KPU-nya diubah. Tolong diperhatikan, aturan ini tidak ada dalam peraturan KPU untuk pemilu 2019, tidak ada dalam peraturan KPU sebelumnya. Intinya Anda mau mendorong pembuktian ijazah itu? Ini dibuat seminggu persis sebelum putusan MK 90 tentang syarat umur. Syarat pendidikan ini ditandatangani, diundangkan 3 hari sebelum putusan MK 90. Tidak pernah ada dalam peraturan KPU sebelumnya. Dan ini kalau Mas Gibran tidak punya ijazah SMA nih, kalau tidak punya, nggak apa-apa menurut putusan ini. Maka kita memang akan mengambil langkah-langkah hukum. Langkah-langkah hukum itu ada 2, Mas Andi. 1, di dalam proses litigasi di pengadilan. 2, tolong diperhatikan, ada yang namanya out of court settlement. Proses di luar pengadilan. Seorang yang negarawan, punya ijazah asli, ada, tinggal tunjukkan. Mas Gibran dengan sangat mengerti, tidak perlu ke PT UN, tidak perlu ke MA, tidak perlu ke MK, ada yang namanya proses out of court settlement. Di luar pengadilan bisa selesai, lebih cepat, lebih hemat, bangsa tidak perlu terseret persoalan yang tidak penting dalam artian ijazah ini. Tapi ketika ini tidak dilakukan, maka izinkan saya untuk mempertanyakan, izinkan rakyat untuk bertanya kepada beliau, bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai pejabat negara yang mendapat amanah memimpin RI 2 dan tidak memenuhi syarat. Ada dasarnya kalau kemudian Anda bilang juga mereka berkongsi, Bung Denny, Roy, Tifa ini tidak terbukti itu? Terbukti. Bagian mana buktinya yang paling jelas menurut Anda? Kemarin waktu masalah ijazah Pak Jokowi, ya kan, ya, makanya saya bilang jelangkung. Karena apa? Beliau tiba-tiba hadir, ya, waktu status tersangka. Kemudian ya di stasiun TV juga mewakili, kan, jelas itu tidak bisa di-deny lah untuk itu. Kalau bahwa kita itu jadi kuasa satu, hukum terus dianggap begitu, tidak bisa kuasa hukum, nggak disebutkan kuasa hukum. Kalau bilang kuasa hukum kan sudah jelas itu, ya kan, sudah masuk ke tarafnya. Tapi kan enggak, ya. Kemudian tiba-tiba menghilang, kan itu yang saya katakan, ya. Bagaimana tidak dikatakan adalah ini adalah satu kolam. Ketika menghilang tiba-tiba datang bicara tentang sayembara, bicara tentang surat terbuka tentang Mas Gibran. Saya masih apresiasi dengan Ibu Mercy tadi, ya, mempertanyakan mengenai surat itu, ya, langsung ke PT UN, karena itu berhadapan nanti kan adalah dari kementerian, ya. Tapi kan ada legal standing juga dijelaskan Bung Denny kenapa kemudian dibuka sayembara itu. Legal standing di mana legal standing? Yang tadi penjelasannya? Penjelasannya mungkin apa? itu diungkit lagi di tahun 2023 masalah putusan MK itu tadi dan dipertanyakan sampai dengan kalau sekarang. Legal standingnya kan bukan begitu model itunya, ya kan, dia kan harus ya yang terlibat langsung. Ini kan enggak, ya kan, di mana legal standing? Kecuali dia melapor, ya, baru ada legal standingnya dia sebagai pelapor gitu loh. Kan enggak, ya saya sama kayak dia, adalah masyarakat gitu kan. Tapi kan caranya berbeda. Kalau Bung Denny ini, ya itu saya bilang satu kolam. Kedua, ini adalah sesuatu yang menarik atensi publik, ya bisa pansos, ya. Terus yang ketiga ini, ya bisalah akan muncul lagi di publik secara politik untuk itu.
yang juga saya heran ini kan teman-temannya Bang Denny satu-satu ini semua. Ya kan? Dari Roy, itu Subhan Palal, Bang Denny ya. Dulu ini pernah satu geng lah ya di partai tertentu itu. Oh. Kan begitu. Kan jadi ada satu timbul pertanyaan-pertanyaan di publik. Bagian mana yang menurut Anda argumentasinya tidak masuk akal menurut Tidak Anda? masuk akal. Oke. Semuanya? Hah? Pokoknya intinya adalah kebencian di dalamnya itu dan itu terorkestrasi kebencian itu dengan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk bisa bagaimana ya mendongkret Pak Jokowi dari ijazahnya sebagai sasaran antara, kemudian masuk ke Prabowo Gibran ya dalam pemerintah ini untuk membuat suatu gerakan-gerakan ya untuk mendiskreditkan pemerintah dengan sasaran paling utama Mazultan Gibran. Itu yang lakukan. Itu memang niat Anda? Saya sudah jelaskan tadi. Sederhana kok Mas Andi. Mas Andi pulang sekarang, ketemu Mas Wapres Gibran. Mas Wapres, izin saya tolong diberikan dokumen yang bisa saya tunjukkan kepada publik. Ini loh dokumen yang menjadi syarat penyetaraan surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi niatnya sampai dimaksudkan betul nggak? Sebentar. Supaya kemudian ini selesai, saya tidak akan ungkit lagi. Ataupun dapat 250 juta beliau. Kalau sekarang, sebelum naik lagi nih. Kecuali kalau nunggu naik lagi. Soal permakzulan begini, itu adalah konsekuensi dari hukum tata negara. Ya. Tetapi pemakzulan itu hanya satu saja, saya jelaskan ya, pelan-pelan nih. Yang namanya kursi wakil presiden kosong itu, Mas Andi, tidak hanya soal pemakzulan. Ya. Pasal 8-nya mengatakan kursi wapres kosong karena 4. 1 mangkat, artinya meninggal dunia. 2 berhenti. Berhenti ini artinya mundur. Ada 2 sejarah pemberhentian. 1 pada saat Pak Presiden Soeharto 98 mundur. 2 ketika Wapres Bung Hatta tahun 56 di surat keputusan 57 mundur. 3 karena agak lupa saya. Yang keempat karena tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban. Nah yang ketiga adalah karena dimakzulkan. Ini hanya yang ketiga. Karena melanggar pasal-pasal impeachment. Pengkhianatan, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi, perbuatan tercela, korupsi, tidak lagi memenuhi syarat. Jadi itu hanya salah satu pemakzulan itu. Yang saya ingin tegakkan, mungkin dari tadi saya sampaikan, tapi saya bingung kenapa tidak mudah dipahami. Etika moral kebangsaan untuk menjaga kita menjadi pemimpin itu tidak berbohong. Ada tidak boleh etika kita, dan harusnya gampang bisa ditunjukkan kita tidak boleh menjadi pemimpin dengan dokumen-dokumen karena begini, saya nggak usah bicara yang masalah tidak bisa itu dipertanggungjawabkan. Ya kalau kita bicara itu ya mengenai bagaimana surat pernyataan itu sudah menggambar, surat keterangan pernyataan itu sudah menggambarkan bahwa ini sudah selesai. Tidak. Dalam negara, dalam negara jadi di mana begini, kementerian kenapa itu saya katakan lokasi, maka surat keterangan demikian tidak bisa dijadikan pegangan. Kan ada yang memakzulkan. Nah itu udah dijelaskan. Ada 4, saya udah paham semua itu. Ada 4 itu ya. Udah dijelaskan oleh Bung Denny. Jadi intinya ini, biar bagaimanapun akhirnya ujungnya itu kan ke sana gitu loh. Ya. Ini kan dari ekses ya, masih juga orang yang dalam Pilpres kemarin itu kurang nggak puas dan masih menganggap bahwa Mas Gibran ini dalam ya sebagai wakil presiden tidak punya fungsi yang besar menurut mereka. Padahal kita ingat, fungsi wakil presiden itu ada pembantu presiden juga. Beliau ini telah mengunjungi lebih dari 100 Kembali ke masalah titik. dokumen Ya. ijazahnya. Saya mesti menjelaskan dulu. Enggak lah. Karena ini ada arahnya, saya bilang tadi pemakzulan itu. 100 titik untuk itu. Apa? Karena tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden untuk itu. Dokumen penyetaraannya ya, mana? Artinya di sini selama ini kan ketika dia mengatakan hanya pelanggar-pelanggar bisa dibuktikan oleh Mas Gibran ketika di mana? Di G20 di KTT di Afrika Selatan. Kaitannya? 1. Yang kedua, Mas, berkunjung ke kaitannya Sumatera Provinsi ijazah untuk apa? menjelaskan SMA mana? semua program Astacita pemerintah Ah. di seluruh pelosok-pelosok daerah. Mas Gibran ditugaskan oleh Presiden
dapat Mas dilaksanakan Andi, dengan baik. Poin Oke? keijazahnya apa kaitannya? Jadi dengan itu? poinnya ya itu sudah selesai ketika surat keterangan penyetaraan itu ya oleh institusi KPU ya dan institusi-institusi lainnya itu adalah sah ya dan sudah ada produk politiknya. Presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2024 sudah dilantik. Nah, kalau dia tanyakan contoh seperti Ibu Mercy, tanyakan lakukan di PT UN, jangan membuat yang namanya sayembara itu membuat atensi publik ya untuk mendukung pembenaran dari saudara Denny Indrayana, seorang profesor yang saya hormati secara pandangan-pandangan hukumnya itu masuk ke dalam tataran politiknya bukan secara akademisnya. Baik. Saya masih bersama advokat Indonesia Australia yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011-2014, Denny Indrayana, serta Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Saya mau fokus di paruh terakhir ini untuk masalah ijazah yang Anda sayembarakan itu tadi, Bung Denny. Jadi poin yang mau Anda inginkan itu dari sayembara adalah tunjukkan ijazah aslinya Gibran atau Gibran mundur dari jabatannya. Ini kita bicara lagi-lagi etika moral. Salah satu syarat menjadi calon wakil presiden itu mempunyai pendidikan setara SMA atau sederajat. Maka kita butuh dokumennya. Maaf Mas Andi, surat keterangan yang menyetarakan grade 12 bukan ijazah SMA atau sederajat. Dokumen yang menyetarakan itu harus ada yang diverifikasi. Itulah yang kita minta. Tidak harus di Indonesia, di luar negeri, dokumen apapun lah. Begitu ada Mas, 250 juta buat Mas Andi sekarang, sebelum naik lagi nih. Ini ke Mas Andi mulu. Balik lagi gitu. Paling gampang, yang paling punya itu adalah Mas Gibran. Kalau Mas Gibran bergeser, dari pernah menunjukkan satu sekarang tidak, ya Mas Andi Azwan lah. Tapi ini kan saya lakukan, kenapa kemudian dengan sayembara, lagi-lagi, kalau ini semakin banyak yang tahu, harapan saya kesadaran bahwa ini penting, bukan hanya masalah pendidikan itu penting, tetapi bagaimana kita menghormati aturan main. Kalau terkait dengan pemakzulan, itu hanya konsekuensi akibat. Jadi poin utamanya adalah tunjukkan ijazah itu. Tunjukkan ijazah. Kalau bisa ditunjukkan, tidak ada isu. Asli, bisa ditunjukkan, selesai masalah ini. Saya tidak perlu ke bakal PT buka UN. obrolan nggak ke Mas Gibran? Kalau tidak bisa Untuk ditunjukkan, ijazah saya SMA dengan, ini. kalau tidak bisa ditunjukkan, ya kemudian wajar untuk diminta mundur karena berarti tidak memenuhi Gini Mas syarat. Iqbal ya, berulang kali tadi saya katakan juga dan berulang kali juga Prof Denny itu meminta itu terus ya. Ya memang Kalau kita itu tidak bicara ada masalah, itu, Mas. ya kan, ya tidak mungkin yang namanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu, ya, Adikdasmen itu membuat surat yang keterangan penyetaraan itu, ya, tanpa ada bukti. Pasti itu ada bukti, ya, pasti ada bukti. Saya tidak mau meminta misalnya Mas Gibran tunjukkan, tidak, ya, karena dia mulai. Silakan untuk meminta langsung sama di sana, sama yang berkepentingan mengeluarkan surat itu. Makanya saya bilang, Ibu Mercy itu melakukan itu udah benar. Ya kan, itu yang dilakukan. Bukan langsung ke poin, tunjukkan Mas Gibran. Seolah-olah ini ada penggiringan benar opini publik itu. Dengan, kembali lagi saya katakan, ujungnya itu kembali lagi. Ya adalah apa? Pemakzulan itu. Ini sebetulnya ya mendowngrade juga seorang wakil presiden disayembarakan seperti itu gitu loh. Kan ada jalurnya untuk lakukan itu ya. Makanya saya bilang, wah ini kalau ada stand up comedy cocok lah untuk Bung Denny itu masuk ke sana juga. Anda khawatir nggak Bung Ya? Denny akan dianggap sebagai bagian dari upaya mencemarkan nama baik? Karena kalau kita lihat kasusnya dari masalah polemik ijazah Jokowi, Roy dan Tifa kena jerat dalam pidana pencemaran nama baik. Bismillah, silahkan. Risiko-risiko untuk menegakkan kebenaran itu memang tidak mudah, ya kan? Bicara semacam ini, Mas Andi, tadi bisa dibeli, bisa dikriminalisasi, bisa dihabisi. Di Republik yang sekarang kritik itu dianggap barang haram, rondo ireng, antek asing, berisiko kami. Tapi kami harus menyatakan ini walaupun hanya satu ayat. Bagi kita yang ingin Republik ini menghargai posisi wakil presiden,
sebagai posisi yang terhormat, yang harus diisi oleh orang yang bermartabat, oleh orang yang berwibawa, punya kapasitas intelektual, punya integritas moral, bukan diisi dengan dokumen-dokumen yang bisa kita pertanyakan pendidikannya. Inilah niat kami, Mas. Tidak lebih dan tidak kurang. Kami ingin justru posisi Wapres itu menjadi posisi yang terhormat, yang tidak dipermainkan, mengubah aturan, dan seterusnya. Keyakinan Anda akan berapa banyak peserta masuk sayembara dari yang diajukan Bung Sampai sejauh ini Denny nggak Indrayana? ada. Oke, tapi kalau keyakinan Anda bakal berapa banyak nih? Saya mengatakan ini adalah suatu dagelan aja. Ya, lelucon aja yang dilakukan ini. Sebetulnya kalau Mas Denny Indrayana ini ya mungkin ada suatu ya katakanlah bukan tabayun ya komunikasi misalnya. Dengan? Ya misalnya ya, komunikasi dengan kementerian yang mengeluarkan surat keterangan itu. Dia kan pasti punya data itu. Nggak pasti. Ya kan dia pasti punya. Nggak mungkin sesuatu surat itu dibuat tanpa ada yang namanya pembuktiannya itu. Kan nggak mungkin. Ya, mungkin dong di Republik Kalau kita, ditanyakan adalah kembali tadi ijazah SMA-nya mana, ya. Jangan membandingkan apa yang terjadi itu di luar negeri secara kuliah itu ataupun SMA itu, ya di dalam negeri gitu dengan dibandingkan yang ada di katakanlah di Singapura itu jauh beda untuk. Sederhananya Anda tidak yakin bahwa akan ada pesertanya? Sederhananya yang dilakukan ini saya tidak yakin ada peserta untuk itu karena masyarakat publik ini sudah jelas, sudah mengetahui ya secara terang benderang motif di belakang ini apa. Motif di belakang ini itu ada kaitan-kaitan yang terjadi selama ini ya dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Tapi ya. bisa aja dong kalau kemudian tidak ada pesertanya, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ijazah Gibran yang SMA itu asli. Nah, kita lihat aja di PT UN. Kan saya bilang jangan langsung ke fokus ke Mas Gibran loh. Mas Gibran bagaimana dikatakan? Ya itu kan sudah ada surat keterangan. Mas Gibran menunjukkan ijazah S1-nya nggak perlu aneh-aneh kok. Kenapa sekarang harus ke PT UN? Menunjukkan ijazah S1-nya ya karena ada ya yang dikatakan itu masalah foto kalau nggak salah ya. Kenapa ijazah SMA-nya tidak? Jadi saya bilang gini ya. Kenapa ijazah SMA-nya tidak disamakan perlakuannya? Kenapa berbeda ijazah SMA? Karena motifnya ini sudah jelas apa yang dilakukan Profesor Denny Indrayana ini dengan teman-teman yang lainnya itu udah jelas motifnya. Mas Andi ini tahu kalau motif kita saya. mau lihat ya udah motifnya udah jelas. Ini tahu karena bukan dalam arti begini Mas Denny ini bukan murni menanyakan itu. Karena case ini kan saya bilang ganti pemain sudah. Dari Subhan Palal gagal misalnya kan masuklah Profesor Denny Indrayana dalam case ini. Akan menempuh jalur hukum juga nggak? Selain sayembara itu tadi kan disarankan mending petun aja sekalian. Saya kan sudah menempuh jalur hukum sejak lama, Mas. Bukan tidak pernah surat ke MK menggugat putusan 90. Kalau bersurat begini berkali-kali saya di zaman Pak Jokowi saya bersurat ke Spesifik ijazah Gibran ini? Tentang ijazah Gibran kita melakukan langkah-langkah. Tadi saya ke Mercy. Karena begini loh. Saya ini kan apa boleh buat ya, punya kantor di Australia, di Indonesia. Jadi kalau ada acara peradilan Australia, saya ke Australia. Kalau tidak ya saya ke sini. Itu sebabnya saya kadang-kadang on dan off. Tapi bukan berarti saya tidak concern. Sekarang ini saya lakukan karena minggu lalu saya dapat informasi tentang peraturan KPU itu dan tidak banyak yang tahu. Bayangkan syarat pendidikan diutak-atik dengan peraturan KPU itu tidak menjadi isu pada saat sengketa Pilpres loh. Pasangan calon nomor 1, nomor 3 tidak mengangkat isu ini karena semua fokus hanya putusan MK 90 tentang syarat umur, tentang syarat pendidikan baru. Oh ada toh, ada toh. Tidak. Ini Pak Denny kata Prof Jimli itu peraturan KPU untuk mengubah setelah ada putusan MK 90. Enggak Prof, ini sebelum kaget beliau. Jadi poin saya adalah sederhana. Saya ulang lagi, mana dokumen ijazah SMA-nya Mas Gibran? Kalau tidak ada, jangan dengan surat keterangan. Surat keterangan itu beda, tunjukkan aja lah. Kalau Anda menanyakan itu,
Anda juga harus membuktikan. Datanglah ke mana? Kenapa Ke repot? Kementerian Dikdasmen, tanyakan langsung. Kan lakukan Sudah itu. berkali-kali sudah ke Ya, sana, Mas. tanyakan aja langsung karena itu yang Jangankan berkompeten saya. untuk Risma memberikan Senipar itu. ke sana. Gitu loh. Tadi Itu saya teman-teman berkompeten. mengatakan, Jangan langsung Mas, katakan. Nah, saya yang maka saya menanyakan- apresiasi dengan Mas, Ibu Mercy. yang Ibu Mercy menanyakan melakukan PTUN itu, itu boleh itu saya- benar jalurnya. Diam aja nih moderator. Ya kan? Tolong nggak? Itu Bisa jalurnya nggak? Saya kasih yang kesempatan benar, Bung Andi gitu. dulu. Ini kan saya Oh, jurusan saya kapan nih? Lah kan sudah selesai tadi. Belum. Intinya beginilah ya. Apa yang dilakukan oleh Bung Denny itu udah haknya Bung Denny Oke. Indrayana ya. Ya silakan saja melakukan itu tapi publik Senyum-senyum bisa dia. melihat ya. Yang jelas ini adalah motivasinya bukan murni untuk itu. Ya. Karena di sini Motivasinya Boleh saya jawab? yang Anda adalah sudah saksikan, bagaimana saudara. ini Aku masuk boleh Kedua jawab dalam belah pihak, politik. durasi kita Ya, sudah habis. Karena mereka Karena satu paling jelas, kolam Aku dua nggak belah bisa pihak ngomong nih. sudah masalah tetap ijazah pada itu sendiri. posisi masing-masing Baik ijazah Pak Jokowi atas ijazah maupun SMA ijazahnya Wakil Pak Presiden Gibran. Gibran Rakabuming. Pak Denny Indrayana. Mas, kita ini sudah menanyakan itu ke teman-teman tuh sudah ke sana. Jadi Kalau sekarang tinggal teman-teman nanyakan, tinggal aja Aku Bung tadi Denny dia Mas tanyakan ngomong. juga ke Aku tadi sana. dia Mas ngomong. Oh, tanyakan, udah selesai kan? Oke, Jadi, sudah selesai. Tunjukkan aja loh, Mas. Anda, saudara, sudah bisa menangkap poin dari perspektif masing-masing. Pak Denny Indrayana, terima kasih. Terima kasih. Bung Andi Hasan, terima kasih. Salaman dulu. Makasih. Terima kasih untuk Anda saudara yang sudah menyaksikan Rosi. Jumpa lagi pekan depan, saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Makasih banyak.